Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan kesempatan sehingga kita semua dapat menyimak video kali ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurdi Fadal MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih Qawaid Al-Lughawiyah. Dan untuk teman-teman yang saya sayangi, terima kasih telah menyimak video penjelasan kali ini. Sebelum memasuki materi pembahasan, izinkan kami selaku pemakalah memperkenalkan diri. Saya Diafani Amalia dan partner saya yaitu Muhammad Miftahul Huda akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan teori makna mantuk, bab ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Di mana dari materi ini akan kami bahas 3 sub pembahasan, yang ini berupa definisi dari makna mantuk yaitu ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Kemudian bagaimana hubungan antara ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Lalu contoh bentuk ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan inti yaitu pengertian dari ibarah al-nas dan isyarah al-nas sendiri, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui arti makna dan mantuk itu sendiri. Memasuki pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian makna dan mantuk. Makna, sebagaimana yang ada di slide presentasi, makna itu adalah sesuatu yang terkandung dalam ucapan, isyarat, dan tanda. Sebagaimana dalam bahasa Arab, ma yadullu alaihi lidal qawli aw ramzi al-isyaratu aw sya' wa huwa naw'an haqiqiyun yakunu fil ma'na usuli li kalimati wa majazi yakunu fiha yalhaqu bil ma'nal usuli. Apa yang mengindikasikannya untuk dikatakan atau simbol, tanda, atau sesuatu. Ini terdiri dari 2 jenis nyata dalam arti asli kata dan metafora yang dilampirkan pada arti aslinya. Jadi makna itu sendiri dalam konteks penggunaannya sering disepadankan atau disetarakan, disejajarkan pengertiannya dengan arti, gagasan, pikiran, konsep, pesan, pernyataan maksud, informasi, dan isi. Makna adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semantik. Semantik sendiri merupakan cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa. Nah, makna pun selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Di sini juga ada definisi makna menurut beberapa ilmuwan itu seperti Mansur Pateda. Makna menurut Mansur Pateda itu selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Kemudian datang dari Ferdinand de Saussure dalam Abdul Khair. Beliau memaparkan bahwa makna merupakan pengertian atau konsep yang terdapat pada suatu tanda linguistik. Selain itu, begitu banyak ahli yang mengemukakan bahwa kita dapat menentukan arti suatu kata jika kata tersebut sudah berada dalam konteks kalimat. Kemudian makna kalimat dapat ditentukan bila mana kalimat tersebut berada dalam konteks wacananya atau konteks situasinya. Sebagai contoh seperti ini, ada kalimat sudah hampir pukul 12. Nah, apabila kalimat tersebut diucapkan oleh seorang ibu asrama putri terhadap seorang pemuda yang masih bertandang di asrama itu, maka makna kalimat tersebut adalah mengusir secara halus.
Lain halnya bila kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru agama, ditujukan kepada para santri di siang hari. Maka makna kalimat tersebut adalah pemberitahuan bahwa akan masuk waktu sholat zuhur. Kemudian ada mantuk. Mantuk sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu natoko yantiqu, yang berarti berbicara, dengan isim maf'ulnya mantuk, yang berarti pembicaraan atau yang dibicarakan. Untuk pengertian mantuk secara istilah sendiri sebenarnya begitu banyak beberapa ilmuwan yang mendefinisikan mantuk itu sendiri. Kita ambil pendefinisian mantuk dari Saif ad-Din al-Amidi. Beliau adalah seorang ahli hukum yang berpengaruh dari sekolah Syafi'i yang bekerja untuk menggabungkan kalam dengan metode hukum yang ada. Sekilas tentang beliau. Menurut beliau, mantuk itu ma fahima min dalalatil lafzi qata'a fi mahallil nutqi, yang artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Dengan demikian dapat kita pahami dari definisi tadi bahwa mantuk sendiri adalah memahami dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembahasan kali ini itu berhubungan dengan makna mantuk, ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Sebelum kita memasuki kepada materi inti, kita juga perlu mengetahui dan memahami apa itu zahir, apa itu nas, apa itu mufassar, dan apa itu muhkam. Walaupun zahir, nas, mufassar, dan muhkam merupakan pembahasan dalalah lafziyah yang ditinjau dari kejelasan arti. Nah, kita perlu memahami dan mengetahui dulu apa itu zahir, nas, mufassar, dan muhkam karena untuk memudahkan proses pemahaman kita selanjutnya atas ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Maka perlu disinggung secara sedikit mengenai keempat hal tersebut. Untuk yang pertama itu ada zahir. Zahir sendiri suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah, keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Zahir ini dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya. Mungkin yang dimaksud begini, menurut ini pendapat, zahir ini adalah lafaz yang maknanya itu sudah jelas, jadi tidak perlu keterangan lagi untuk menafsirkannya. Nah, selanjutnya ada nas. Nas itu di sini suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan. Nas juga lebih jelas daripada zahir. Sebab menjadi lebih jelasnya nas dari zahir itu karena adanya qarinah yang terdapat dalam kalam atau firman Allah. Keterangan lanjutan mungkin maksudnya ya. Kemudian ada mufassar. Mufassar di sini lafal yang kejelasan pengertiannya disebabkan ada kejelasan nas lain. Bisa dipahami kan ya? Berarti mungkin maksudnya begini menurut minim pendapat. Lafal yang kejelasan pengertiannya karena ada kejelasan nas lain. Mungkin lafal ini itu memiliki arti atau pengertiannya yang jelas karena ada nas lain yang menjelaskan atau nas lain yang lebih jelas. Begitu. Nah, nanti untuk kebingungannya atau kurang lebihnya atau kesalahan yang saya jelaskan ini bisa kita konfirmasi bersama dengan Pak Kurdi karena sifatnya juga kita akan belajar bersama. Kemudian ada muhkam. Muhkam berasal dari kata ahkama yang berarti pasti dan tegas. Secara istilah, muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah atau makna tegas dan jelas serta qat'i. Muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz.
Maaf, maksudnya mungkin begini. Muhkam itu lafaz yang menunjukkan makna dengan tegas dan jelas serta qot'i. Nah, itu tadi pembahasan dari zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Selanjutnya kita memasuki pembahasan inti, yaitu ibarah al-nas dan isyarah al-nas yang akan dijelaskan oleh Mas Miftahul Huda. Untuk contohnya nanti saya akan mencoba menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Miftahul Huda. Untuk selanjutnya yaitu Ibra al-Nas. Ibra al-Nas ialah petunjuk kalimat atau lafadz kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri atau juga disebut tersurat. Ulama usul al-fiqh menjelaskan bahwasanya Ibra al-Nas secara beragam. Namun pada dasarnya Ibra al-Nas adalah upaya memahami makna dan lafadz. Ada definisi lain dari Abu Zahra bahwasanya Ibra al-Nas adalah makna yang dapat dipahami dari lafadz, baik itu lafadz az-zahir ataupun lafadz al-Nas maupun lafadz muhkam atau bukan muhkam. Muhkam itu sendiri bermakna ayat-ayat yang jelas maknanya atau tidak tersurat. Muhkam menurut bahasa berasal dari kata hakama yahkumu hakaman yang berarti suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau tidak diubah. Menurut Kutub Mustafa Sanu, Ibra al-Nas adalah petunjuk lafadz yang didasarkan pada susunan kalimatnya sendiri secara langsung, dan ia dapat diketahui dengan mudah dan jelas yang tercakup di dalamnya. Ada beberapa kriteria atau ciri dari Ibra al-Nas. Yang pertama yaitu mengandung lafadz yang tersusun dari dua makna, maksud hukum. Maksud hukum itu sendiri asli, hukum yang mula-mula dipakai, dan maksud hukum bukan asli atau tabaiyakutan. Yang selanjutnya mengandung makna yang dapat dipaham, paham baik secara lafadz maupun secara makna dari susunannya. Yang selanjutnya di antara lafadznya mengandung lafadz az-zahir jelas, lafadz al-nas, lafadz muhkam atau lafadz khairul muhkam. Terima kasih diucapkan untuk Mas Miftahul Huda yang telah menerangkan tadi, dan mohon maaf sedikit meluruskan bahwa tadi itu ibarah bukan ibrah. Nah, sedikit menambahkan kembali ya, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ibarah an-nas, ibaratun nas hiya dalal kalam ala al-ma'na al-maqsud minhu ama asalatun aw tab'a. Ibarah an-nas ialah petunjuk kalimat atau lafal kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri. Dan sedikit menambahkan kembali bahwa secara bahasa atau etimologi, ibarah adalah isim masdar dari ibarah. Apabila ada kesalahan mohon diluruskan, yaitu suatu lafaz. Ibarah juga dapat diartikan dengan tafsir ra'yu, penafsiran dengan penglihatan. Nah, sedangkan al-nas sendiri dalam pengertian umum berarti an-nas huwa yutlaqu ala kulli nas sawa'un akana zahira am nas am mufassiran am muhkama. Al-nas ialah meliputi setiap nas dalam bentuk zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Makna al-nas di sini adalah lafaz al-nas, Al-Quran, dan sunnah.
yang menunjukkan kepada makna hukum secara jelas atau terang. Oleh sebab itu, ibarah al-nas secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan makna atau hukum secara jelas, baik dalam bentuk zahir, nas, mufassar, dan muhkam, atau makna hukumnya langsung ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri. Sebagaimana ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh Mas Miftahul Huda bahwa ibarah al-nas ini mengandung lafaz yang tersusun dari dua makna maksud hukum. Jadi ibarah al-nas ini memiliki dua makna hukum, dua makna dari maksud hukum. Yang pertama adalah maksud hukum asli, yaitu hukum yang memang dikehendaki atau maksud yang memang asli dari ayat itu. Kemudian yang kedua adalah maksud hukum bukan asli atau tabai ikutan, atau bisa dikatakan dengan makna pelengkap. Kemudian ibarah al-nas ini mengandung makna yang dapat dipahami dari susunan lafalnya. Mungkin begini maksudnya, ibarah al-nas ini tidak terlalu memerlukan kembali pemikiran yang lebih mendalam untuk menemukan apa makna sebenarnya dari ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah di antara lafadznya mengandung lafaz zahir, lafaz nas, lafaz muhkam atau lafaz ghairu al-muhkam, sebagaimana yang telah dijelaskan di slide sebelumnya apa itu zahir, nas, mufassar, muhkam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah mendengarkan penjelasan ibarah al-nas dari Mas Miftahul Huda. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan penjelasan contoh dari ibarah al-nas sendiri pada Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah, pada Quran surah An-Nisa ayat 3 ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama ini adalah kebolehan menikah. Kemudian makna yang kedua yaitu pembatasan jumlah istri sebanyak 4 orang. Dan makna yang ketiga, wajibnya seorang laki-laki menikahi 1 orang wanita saja ketika ia takut tidak dapat berlaku adil. Sebagaimana yang telah Mas Miftah dan saya jelaskan bahwa ketika kita mendapatkan suatu nas atau lafal dalam ibarah al-nas ini, kita hanya memahaminya secara zahir saja, hanya melihat arti nas tersebut dari segi bahasanya saja secara langsung, kulitnya. Nah, dari ketiga makna ini, untuk makna yang pertama itu diperbolehkannya menikah dengan perempuan yang baik itu adalah makna pengikut, bukan makna pokok atau makna tabi'i. Nah, sedangkan makna yang kedua dan ketiga, yaitu pembatasan jumlah istri sebanyak 4 orang, wajibnya seorang laki-laki menikahi 1 orang perempuan saja ketika ia takut tidak dapat berlaku adil, itulah makna pokoknya atau makna asli. Nah, maka ibarah al-nasnya itu terdapat pada makna kedua dan ketiga. Nah, makna asli ini dapat dikatakan pula sebagai asbabun nuzul dari ayat tersebut. Sedangkan makna tabi'i itu juga dapat dikatakan sebagai makna pengikut, jadi seperti pelengkap. Sedangkan makna yang aslinya itu terdapat pada
Makna yang kedua dan yang ketiga, pembatasan jumlah istri sebanyak 4 orang. Wajibnya seorang laki-laki menikahi 1 orang perempuan ketika takut tidak dapat berlaku adil. Nah, makna yang menjadi pokok bahasan atau maksud dari diturunkannya ayat tersebut adalah makna yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, asbabun nuzul dari ayat tersebut sebagaimana saya baca dalam jurnal, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa berat menerima wasiat mengurus anak yatim karena khawatir bersikap zalim terhadapnya dengan cara memakan sebagian hartanya. Padahal orang-orang itu tidak merasa berat meninggalkan sikap adil di antara beberapa istrinya yang jumlahnya tak terhitung lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika orang-orang itu takut menzalimi istri-istri, untuk itu Allah memerintahkan untuk mempersedikit jumlah istri dan membatasi 4 orang saja. Bahkan cukup seorang saja jika beristri lebih dari 1 membuatnya tidak mampu bersikap adil. Mungkin di sini dimaksudkannya itu kalau kita tidak dapat berlaku adil, alangkah lebih baiknya kita mempersedikit jumlah istri dan lebih baik istrinya 1 saja, kalau bisa jangan 4. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa tanyakan atau diskusikan bersama Pak Kurdi yang lebih memahami. Kemudian setelah contoh ini akan dijelaskan kembali apa itu isyarah al-nas oleh Mas Miftahul Huda. Isyarah dan al-nas. Isyarah dan al-nas ialah menunjukkan lafaz atau lafal atau suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafaz nas atau tersirat, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan untuk itu. Salah satu definisi contoh isyarah al-nas datang dari Syekh Al-Qudri. Menurut beliau, isyarah al-nas adalah petunjuk nas atau makna yang tidak dimaksudkan oleh lafadznya menurut makna yang asli. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri isyarah al-nas. Mengandung makna atau hukum tetapi yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna tabai dalam susunan lafadznya. Yang selanjutnya, dalam memahaminya kadang-kadang diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya atau pemikiran yang sederhana mungkin. Yang selanjutnya, kebenaran makna atau hukum dari isyarah al-nas ini tidak dapat diketahui dalam tuntutan maupun syarak. Ya, demikian tadi yang telah diterangkan oleh Mas Miftahul Huda berkenaan dengan isyarah al-nas. Sebagaimana yang telah diterangkan, isyarah al-nas hal dalalatal lafdhu ala hukmin lam yaqsid asalatan wala tab'a walakinnahu lazama lil ma'na alladha sayqal kalami la fadatahu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacanya, mohon diluruskan. Isyarah dan al-nas atau isyarah al-nas adalah penunjukan lafal atau suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal nas, yaitu dapat kita pahami dengan tersirat, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan untuk itu. Kemudian ciri-ciri dari isyarah al-nas telah dijelaskan pula oleh Mas Miftahul Huda bahwa isyarah al-nas ini mengandung makna hukum tetapi yang tidak dimaksudkan
baik oleh makna asli maupun makna tabi'i dalam susunan lafadznya. Izin menjelaskan, mungkin maksudnya begini. Sebagaimana yang telah sempat saya sampaikan sebelumnya, bahwa isyarah al-nas ini memerlukan pemikiran yang sedalam-dalamnya atau pemikiran yang lebih lanjut agar menemukan makna apa sih sebenarnya yang tersirat atau terkandung dalam ayat tersebut. Jadi, mengapa demikian dikatakan bahwa ciri-cirinya itu mengandung makna hukum tetapi yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna tabi'i. Karena yaitu tadi, isyarah al-nas ini memerlukan pemikiran yang lebih lanjut atau lebih mendalam. Sebenarnya dari perlafat itu artinya apa? Maksud dari ayat ini itu apa? Kalau ibarah tadi kan hanya melihat susunan lafadznya. Oh iya, ayat ini maksudnya ini, makna pelengkapnya yang ini. Tapi kalau isyarah al-nas ini perlu diulas kembali, dikulik kembali. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, nanti kita tanyakan bersama saja kepada Pak Kurdi Fadal. Mohon maaf, izin menambahkan sedikit. Yang ketiga, ciri yang ketiga mungkin maksudnya begini ya. Kebenaran makna atau hukum dari isyarah al-nas ini tidak dapat diketahui dalam tuntunan syara'. Mungkin maksudnya kebenaran makna yang memang benar atau makna yang memang dimaksudkan dari isyarah al-nas ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita tugasnya hanya berikhtiar menemukan atau menentukan makna apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat atau lafaz nas Quran atau sunnah ini. Jadi makna kebenarannya, kebenaran pada maknanya itu atau kebenaran pada hukumnya tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mungkin seperti itu. Dan mohon maaf sekali, takutnya saya salah penjelasan atau kurang memahami, jadi alangkah lebih baiknya kita tanyakan bersama kepada Pak Kurdi selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih qawaid ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai isyarah al-nas dari Mas Miftahul Huda tadi. Selanjutnya saya akan mencoba membahas berkenaan dengan contoh isyarah al-nas. Dalam makalah telah kami terakan 3 contoh, namun yang di sini akan dibahas cukup satu saja. Sebagaimana yang telah kami dapat dari referensi, yaitu contoh yang diangkat adalah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah atau suami memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada istri. Jika secara tersurat atau ibarah, ayat tersebut itu memiliki pengertian atau makna yang dapat ditangkap adalah bahwa ayah atau suami wajib mengayomi istri-istri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut atau secara ma'ruf. Nah, dari ayat tersebut juga dapat kita pahami atau dapat dipahami bahwa garis keturunan dinisbatkan kepada ayah, bukan ibu. Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan, isyarah al-nas ini kan memahaminya kadang-kadang diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya. Jadi, dalam memaknai ayat tersebut, kita juga perlu melakukan pemikiran lebih lanjut, lebih dalam agar ditemukan apa sih makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut. Namun juga perlu kita ingat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kebenaran makna hukum dari isyarah al-nas ini tidak dapat diketahui dalam tuntunan syara'. Jadi mungkin yang dimaksudkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenaran aslinya itu apa dalam ayat ini. Tugas kita hanya untuk berikhtiar, maksudnya itu untuk menemukan arti yang lazim atau makna yang lazim yang benar pada ayat ini itu apa. Lanjut, secara tersiratnya atau isyarah, huruf
alif lam atau lam dari firman Allah walal mauludi lahu, di mana dalam bahasa Arab ini ditetapkan sebagai huruf yang menunjukkan makna khusus atau makna tertentu, atau juga disebut dengan lil ikhtisas. Nah, sementara jalur nasab secara otomatis dinisbatkan kepada ayah dengan melihat makna sebagaimana yang dimaksud dari huruf alif lam tadi. Oleh sebab itu, ungkapan lafal berupa al-mauludi lahu demikian mengandung arti anak adalah milik ayah, dan oleh karenanya anak-anak yang lahir dinasobkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Jadi seorang anak ini akan mengikuti marga ayahnya. Dari referensi lainnya juga menjelaskan bahwa secara tersirat atau isyarah, menurut Amir Saifuddin, ungkapan al-mauludi lahu yang diartikan dengan ayah adalah pengganti dari kata al-abu. Akan tetapi dalam ayat ini itu, mengapa Allah menggunakan kata al-mauludi lahu? Dalam pandangan mujtahid, tentu ada maksud yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami atau yang mengerti, yang memiliki makna aslinya itu apa sih yang dimaksud dari ayat tersebut. Ungkapan al-mauludi lahu adalah terdiri dari dua kata atau dua unsur kata, yaitu al-mauludi yang artinya arti dasarnya adalah anak yang dilahirkan, sedangkan lahu itu berarti untuknya. Dan kata lahu itu sendiri dimaksudkan di sini adalah ayah. Sehingga ungkapan al-mauludi lahu itu asalnya untuk anak untuk ayah. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan dalam menerangkan. Alangkah lebih baiknya kita juga mendiskusikan atau bertanya bersama kepada Pak Kurdi Fadal agar terhindar dari kesalahan pemahaman. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir dari materi kita, yaitu hubungan ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Menurut minim pendapat dan minim pemahaman dari pemakalah, setelah membaca beberapa referensi, dapat diketahui bahwa hubungan ibarah al-nas dan isyarah al-nas ini kesamaannya yaitu mengetahui petunjuk lafaz terhadap hukum sebagai pengertian yang dikehendaki oleh pembicara. Sama-sama untuk mengetahui petunjuk lafaz atas hukum sebagai pengertian atau makna, maksud yang diinginkan oleh pembicara. Nah, kemudian jika ibarah al-nas ini berguna dalam menemukan maksud pembicara secara tersurat, maka isyarah al-nas ini berguna dalam menemukan maksud pembicara secara tersirat dari makna secara langsung yang terlafazkan dan dapat dipahami dari Al-Quran atau As-Sunnah, atau dengan kata lain disebut dengan nas. Maksudnya, jika ibarah al-nas ini dapat kita pahami secara langsung dari makna atau dari arti yang kita lihat dalam konteks lafaz tersebut. Sedangkan isyarah al-nas itu membutuhkan pemahaman, membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam lagi untuk menemukan apa sih sebenarnya makna yang terkandung dalam lafaz ayat tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemahaman yang lebih jelas, untuk menghindari kesalahan dari penjelasan pemakalah, kita bersama bisa tanyakan kepada Pak Kurdi. Dan berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan kali ini, yakni berkenaan dengan teori makna mantuk, ibarah al-nas dan isyarah al-nas. Dari kami selaku pemakalah, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana pada saat penyampaian terjadi beberapa kesalahan keterangan, kekurangan pemahaman dari kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan kami selaku pemakalah pun mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan teman-teman semua dalam menyimak video penjelasan kali ini. Untuk pertanyaan yang masih mengganjal, teman-teman bisa tanyakan bersama kepada Pak Kurdi Fadal selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh Qawaid Al-Lughawiyah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.